Bisa kita lihat dari tahun 2013 sampai dengan saat ini terus mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia kita sekarang 71,57 poin. Terus mengalami peningkatan. IPM ini diukur dari 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Artinya pendidikan kita semakin baik, kesehatan kita semakin baik, dan akselerasi ekonomi kita yang ada di Kabupaten Goa semakin baik. Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 kemarin kita sempat mengalami yang namanya krisis akibat pandemi COVID-19, di mana semua pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, kabupaten, kota, dan semua yang ada di Indonesia mengalami minus. Tapi Kabupaten Goa tidak pernah mengalami minus pertumbuhan ekonomi, meskipun tumbuh hanya 1%, tetapi kita tidak pernah mengalami minus. Toraja dan Toraja Utara pertumbuhan ekonominya minus 2 digit, di atas 10%, tapi kita tidak pernah minus, meskipun hanya tumbuh 1%, tapi alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita mampu terus kita jaga. Kemudian selanjutnya kita mampu kembali rebound. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kita langsung naik lagi menjadi 7,26. Tahun selanjutnya kita kembali turun. Kenapa turun? Karena di sini ada El Nino, di mana semua daerah yang mengandalkan pertaniannya seperti Kabupaten Goa itu mengalami penurunan. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa itu hanya ditopang oleh 3 sektor. Yang pertama pertanian, ini paling terbesar kontribusinya, 28,75%. Lalu kedua adalah perdagangan, yang ketiga adalah konstruksi. Ketika kita mengalami pertanian El Nino, maka dia akan drop. Seperti yang kita lihat pada tahun 2022 kita mengalami pertumbuhan yang menurun. Tetapi di tahun 2023 kita kembali naik. Pertumbuhan ekonomi kita kembali naik menjadi ranking 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Di atas kita hanya Lombok Timur. Tapi Bapak Ibu sekalian, Lombok Timur itu naik karena adanya PT Vale yang ada di Lombok Timur. Kita tidak memiliki perusahaan besar, kita hanya mengandalkan pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Itu menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Goa naik karena adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bantaeng bisa naik nomor 1 pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Ada smelter di Bantaeng. Lombok Timur kenapa bisa naik? Karena ada PT Vale di sana. Tapi apakah itu menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi? Tidak. Kalau Kabupaten Goa tidak memiliki perusahaan besar seperti PT Vale dan smelter. Tapi kenapa pertumbuhan ekonominya bisa ranking 2? Karena adanya pembangunan kebijakan pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang berpihak kepada rakyat. Inilah yang harus kita jaga dengan baik. Dari pertumbuhan ekonomi itu, data BPS menunjukkan Bapak Ibu sekalian, total investasi di Kabupaten Goa saat ini 8 tahun terakhir, ini di Badan Pusat Statistik, total investasi di Kabupaten Goa sekarang tahun 2024 sudah naik menjadi 8,1 triliun rupiah. Tahun 2022 5,4, tahun 2024 sudah 8,1 triliun rupiah. Dan Bapak Ibu sekalian, dari 8,1 triliun rupiah ini, 600 miliar lebih itu untuk sektor pariwisata. Kenapa untuk sektor pariwisata? Kita ini Bapak Ibu sekalian, daerah Kabupaten Goa ini adalah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Kita disebut dengan daerah hinterland. Posisi Kabupaten Goa ini adalah menjadi mensuplai kota Makassar. Data BPS menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Goa setiap tahunnya karena migrasi itu 4%. Apa yang menjadi kendala bagi kita di Kabupaten Goa dengan kondisi Kabupaten Goa sebagai daerah penyangga? Bapak Ibu sekalian, 40% masyarakat kita
penduduk Kabupaten Goa tinggal di Kabupaten Goa, tapi belanjanya di Makassar. Tinggal di Kabupaten Goa, tapi aktivitasnya di Makassar. Apa dampaknya yang kita rasakan? Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau dia tinggal di Kabupaten Goa tapi aktivitasnya di Makassar. Sarapan, bangun tidur langsung ke Makassar, sarapan di Makassar, kerja di Makassar, makan siang di Makassar, pulang kantor nongkrong di Makassar di warung kopi, nanti mau tidur baru kembali ke Kabupaten Goa. Artinya apa? Dia tidak memberikan kepada kita kontribusi pendapatan domestik regional bruto, karena semuanya dikasih ke Makassar. Kita tidak akan mungkin saingi Makassar mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat siang karena pusat aktivitasnya di sana. Tetapi kita punya strategi menarik 40% ini dan di luar 40% ini untuk datang kembali ke Kabupaten Goa dan melanjakan uangnya di Kabupaten Goa, menutupi pengeluaran yang dia lakukan mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Makanya kenapa kita prioritaskan pariwisata pada periode kedua saya bersama dengan Pak Wakil Bupati. Dengan hadirnya beberapa investasi di bidang pariwisata, sekarang Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu dengan hari Minggu ke Kabupaten Goa itu jumlah kunjungan wisatawannya meningkat 100% lebih. Dan sekarang total investasi yang masuk untuk bidang pariwisata itu kurang lebih ada sekitar 600 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, bulan ini saya akan meresmikan Cimory. Kalau Bapak Ibu sekalian selama ini ke Cimory harus ke Bogor, Jawa Barat, tidak perlu jauh-jauh ke Bogor, Jawa Barat, cukup datang ke pilih-pilih kabupaten. Kita juga sudah meresmikan